Pernah gak sih kamu merasa, aku ingin berubah, aku ingin wujudkan mimpi besar, tapi entah kenapa, selalu saja menunda. Seperti ada dinding tak terlihat yang menahan langkahmu. Aku dulu juga begitu. Tapi, tahukah kamu, ada rahasia kecil di dalam hati kita yang mungkin selama ini kita abaikan. Hari ini, kita akan menyelami perjalanan batin untuk menemukan kunci itu bersama. Jadi, ikut aku sampai akhir. Ya, sahabat kesadaran jiwa. Seperti kata Rumi, di luar ide benar dan salah, ada sebuah tempat. Kita bertemu di sana, di channel ini. Kita belajar untuk mengenal diri, menyembuhkan hati, dan mendekat pada hakikat hidup. Kalau kamu suka perjalanan seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe dan share ke temanmu yang juga butuh pencerahan. Bayangkan ini, seorang anak kecil. Mungkin kamu dulu sedang asyik bermain dengan mainannya. Tiba-tiba, orang tua bilang, "Ayo, ngalah sama adik," tanpa bertanya apa yang kamu rasakan, tanpa memberi ruang untuk keinginanmu. Saat itu, tanpa disadari, benih kecil tertanam di hatimu. Keinginanku gak penting. Momen kecil itu, sahabat, adalah cikal bakal trauma batin yang kita bawa sampai dewasa. Menurut penelitian, 90% pola pikir kita terbentuk sebelum usia 7 tahun. Otak kita waktu kecil seperti spons, menyerap semua kata-kata, ekspresi, bahkan nada suara orang tua. Tapi, ini mengejutkan. Trauma nggak selalu tentang peristiwa besar, seperti kehilangan atau kekerasan. Kadang, itu cuma momen kecil yang berulang misalnya. Selalu diminta mengalah atau merasa nggak didengar. Hari ini, aku akan bongkar rahasia bagaimana luka kecil itu menahan mimpimu dan bagaimana kamu bisa menyembuhkannya untuk manifestasi hidup yang selama ini kamu kejar. Spoiler, di akhir video, kamu akan tahu satu langkah sederhana yang bisa ubah cara kamu melihat diri sendiri dan dunia. Jadi, kalau kamu suka menunda-nunda atau tiba-tiba ngantuk pas mau belajar, itu bukan cuma males loh. Itu tubuhmu ngomong, "Hey, dengar aku dulu." Kali ini, aku ingin mengajak kalian menyelami sesuatu yang dalam. Sesuatu yang mungkin terasa berat, tapi sangat penting untuk kita pahami bersama. Ini bukan sekadar cerita, tapi sebuah perjalanan untuk mengenal diri kita lebih jauh, untuk menyembuhkan luka yang mungkin tak pernah kita sadari ada. Aku ingin kalian ikut hingga akhir, karena disinilah kunci untuk mewujudkan perubahan besar dalam hidup kunci. Untuk manifestasi yang selama ini kalian impikan. Bayangkan ini, kita semua punya mimpi, keinginan, atau tujuan yang ingin dicapai. Tapi, pernahkah kalian bertanya pada diri sendiri, mengapa kadang langkah kita terasa berat? Mengapa ada rasa takut, keraguan, atau kebiasaan yang seolah menahan kita? Jawabannya seringkali terletak pada satu kata, trauma. Ya, trauma sesuatu yang mungkin terdengar besar, menakutkan, tapi sebenarnya bisa sangat sederhana dan dekat dengan keseharian kita. Aku dulu juga bingung, apa sih healing itu? Banyak orang bilang, kamu harus healing dulu. Tapi, bagaimana caranya? Apa itu trauma sebenarnya? Mengapa kita perlu menyembuhkan sesuatu yang kadang tak kita sadari ada? Lalu aku mulai belajar, merenung, dan menyadari bahwa trauma itu seperti benih kecil yang tertanam di hati kita sejak usia dini, terutama di masa ketika kita masih berusia 0 hingga 7 atau 9 tahun. Di usia itu, otak kita bagaikan spons. Kita menyerap segalanya, cara orang tua berbicara, ekspresi wajah mereka, bahkan nada suara saat mereka marah atau bahagia. Semua itu kita simpan tanpa filter, tanpa bisa membedakan mana yang baik atau buruk. Bayangkan seorang anak kecil, mungkin keponakanmu atau anak tetangga yang sedang bermain dengan boneka atau mobil-mobilannya. Ia memegang erat mainannya, enggan berbagi dengan adik atau temannya. Lalu, orang tua atau keluarga di sekitarnya berkata, "Ayo, ngalah dong, kamu kan kakak." Tanpa bertanya apa yang anak itu rasakan, tanpa memberi ruang untuk memahami keinginannya. Saat itu, tanpa kita sadari, sebuah pola mulai terbentuk. Anak itu belajar bahwa keinginannya tidak cukup penting, bahwa ia harus mengalah, bahwa perasaannya harus disimpan. Pola ini tersimpan dalam-dalam, menjadi semacam program yang kita bawa hingga dewasa. Mungkin sekarang, tanpa sadar, kita sering mengalah,
menomorduakan diri sendiri, atau merasa tak pantas untuk bahagia. Itulah trauma bukan selalu tentang peristiwa besar, tapi seringkali tentang momen-momen kecil yang berulang, yang membentuk cara kita memandang diri sendiri dan dunia. Coba ingat-ingat, atau jika sulit mengingat masa kecilmu, lihatlah anak-anak di sekitarmu, di supermarket, di taman bermain. Perhatikan bagaimana mereka bereaksi, bagaimana orang-orang di sekitar mereka merespons. Di sana, kita bisa melihat cerminan diri kita sendiri, cerminan luka kecil yang mungkin masih kita bawa. Jadi, bagaimana kita menyembuhkannya? Healing bukan tentang menghapus masa lalu, tapi tentang memahami, menerima, dan melepaskan. Ini tentang memberi ruang untuk diri kita merasakan, untuk berkata pada diri sendiri, aku boleh merasa, aku boleh bermimpi, aku pantas bahagia. Ini adalah langkah pertama untuk membuka pintu menuju manifestasi yang selamat. Ini kita kejar. Aku ingin kalian berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam. Apa yang kalian rasakan sekarang? Mungkin ada sedikit rasa berat di dada, atau mungkin ada kelegaan karena akhirnya ada yang memahami. A pop on it too. Ini adalah awal dari perjalanan kita bersama perjalanan untuk menyembuhkan, untuk bertumbuh, dan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Bersediakah kalian melangkah lebih jauh? Bayangkan sebuah kisah tentang bagaimana kita semua terbentuk, bukan hanya dari mimpi dan harapan, tapi juga dari luka kecil yang tak terlihat, yang diam-diam membentuk cara kita melihat dunia. Dulu, saat masih kecil, ada momen momen sederhana yang sepertinya biasa saja, tapi ternyata meninggalkan jejak dalam jiwa. Seorang anak yang meminjamkan mainannya karena desakan orang-orang di sekitarnya. Meski hatinya berat, ia melakukannya bukan karena ingin, tapi karena tak enak hati. Seiring waktu, kebiasaan itu tumbuh bersamanya. Ia jadi orang yang selalu mendahulukan orang lain, bahkan ketika itu mengorbankan dirinya sendiri. Bukankah kita sering melihat orang-orang seperti ini di sekitar kita? Mereka yang selalu berkata, aku nggak enak, sambil menyembunyikan keinginan mereka sendiri. Tapi itu hanya satu cerita. Ada lagi kisah lain yang terukir dalam diri seseorang sejak kecil. Bayangkan seorang anak yang melihat orang tuanya bangun pagi buta, bekerja hingga larut malam demi menghidupi keluarga. Dalam benak kecilnya tertanam satu pemikiran, mencari uang itu susah. Atau mungkin ia melihat ayah dan ibunya bertengkar, memperlakukan satu sama lain dengan cara yang meninggalkan luka. Tanpa disadari, anak itu menyerap semua pola itu. Ia tertarik pada hubungan yang mencerminkan apa yang pernah dilihatnya, pola yang sama, siklus yang berulang. Bukankah itu menarik sekaligus menyedihkan? Bagaimana masa kecil kita, tanpa kita sadari, membentuk cara kita mencintai, bekerja, bahkan bermimpi. Dan dari mana asal semua ini? Dari keluarga, dari orang tua kita. Tapi, sebelum kita menyalahkan mereka, coba pikirkan, mereka juga mewarisi pola dari orang tua mereka. Begitu seterusnya, turun-temurun. Mereka bukan penutup cerita, tapi bagian dari rantai panjang yang tak sengaja terbentuk. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Marah? Menyalahkan? Tidak. Memaafkan? Itu langkah pertama. Karena mereka, seperti kita, juga korban dari pola yang tak mereka pilih. Sekarang, bayangkan kita berdiri di persimpangan. Kita tahu ada pola dalam diri kita yang mungkin tak kita sukai, kebiasaan menunda, rasa takut gagal, atau dorongan untuk selalu menyenangkan orang lain. Tubuh kita, pikiran kita, bahkan jiwa kita sebenarnya sudah berbicara, memberikan petunjuk. Pernahkah kalian punya mimpi besar? Mungkin ingin menurunkan berat badan, menguasai bahasa baru, atau meraih pendapatan tertentu. Kalian sudah merencanakan semuanya, tapi tiba-tiba menunda. Besok saja, katamu. Atau saat belajar sesuatu, tiba-tiba mengantuk, kehilangan semangat, lalu berhenti. Pola ini terus berulang, seperti lingkaran yang tak pernah putus. Mengapa? Karena tubuh kita, tanpa kita sadari, sedang mencerminkan trauma kecil yang tersimpan. Tapi, ada harapan. Kita bukan sekadar korban dari masa lalu. Kita bisa berubah. Caranya, mulai dengan mendengarkan diri sendiri. Tubuh kita, pikiran kita, dan jiwa kita adalah cermin. Mereka berkomunikasi setiap hari. Ketika kita menunda, ketika kita merasa tak termotivasi, itu bukan kelemahan,
It's a signal. Tubuh kita sedang berbisik. Ada sesuatu yang perlu kamu lihat. Jadi, mari kita telusuri. Apa yang membuat kita berhenti? Apa yang membuat kita takut melangkah? Untuk berubah, kita perlu menjaga keseimbangan jasmani, pikiran, dan rohani. Tubuh kita butuh makanan sehat, olahraga, dan istirahat. Pikiran kita butuh ilmu baru, ide-ide positif, dan keberanian untuk belajar. Don't you kid? Ia butuh koneksi dengan diri kita sendiri, dengan alam semesta, atau dengan keyakinan yang memberi kita tujuan. Ketika ketiganya seimbang, kita mulai memahami cara kerja diri kita. Kita mulai melihat pola-pola yang tersembunyi, dan dari sana kita bisa memilih apakah kita akan tetap di lingkaran lama atau melangkah ke jalur baru. Jadi, coba renungkan, apa mimpi yang pernah kalian tunda? Apa pola yang terus berulang dalam hidup kalian? Tulis di kolom komentar, karena aku yakin kalian tidak sendiri. Kita semua pernah berada di titik itu. Dan hari ini, aku ingin mengajak kalian untuk berhenti sejenak, mendengarkan diri sendiri, dan bertanya, apa yang bisa aku ubah sekarang? Karena di dalam setiap luka kecil, ada benih untuk menjadi lebih baik. Mari kita rawat benih itu bersama-sama. Bayangkan dirimu sedang duduk di tempat yang tenang, mungkin di sudut ruangan favoritmu, atau di bawah pohon yang meneduhkan. Aku ingin bercerita tentang sebuah perjalanan ke dalam diri kita sendiri, ke lapisan-lapisan hati dan pikiran yang sering kita abaikan. Ini bukan sekadar cerita, tapi undangan untuk menyelami apa yang membuat kita jadi kita, dan mengapa kadang kita merasa terjebak, tak mampu melangkah. Aku pernah merasa begitu tahu, ingin berubah, ingin jadi lebih baik, tapi selalu saja kembali ke pola lama. Aku pasang tujuan besar, buat rencana, bahkan menata sistem untuk mengejar mimpi. Tapi entah kenapa, seperti ada dinding tak terlihat yang menahan. Badan ini seolah punya caranya sendiri untuk menolak perubahan. Pernahkah kamu merasa ngantuk saat harus fokus belajar? Atau tiba-tiba ingin main ponsel, menunda-nunda, atau merasa lapar di saat yang salah? Itu semua bukan kebetulan. Itu tubuh dan pikiran kita bekerja sama untuk menjaga sesuatu yang lebih dalam. Di balik jasmani kita ada lapisan pikiran sadar, semacam penjaga gerbang. Pikiran ini suka kebiasaan, suka apa yang sudah familiar, karena itu terasa aman. Tapi di baliknya ada lapisan yang lebih dalam lagi, pikiran bawah sadar, tempat di mana semua tindakan, perasaan, dan hasil yang kita dapatkan sebenarnya dikendalikan. Masalahnya, pikiran sadar ini tidak begitu saja membiarkan kita masuk ke sana. Ia seperti penutup rapat yang melindungi sesuatu yang rapuh, sesuatu yang tak ingin kita hadapi. Pernahkah kamu bertanya, mengapa begitu sulit untuk berubah? Mengapa, meski kita tahu apa yang harus dilakukan, kita tetap stuck? Aku dulu juga bingung, tapi ternyata di dalam pikiran bawah sadar itu, ada bagian dari kita yang sangat lembut, sangat renton. Bagian itu adalah anak kecil di dalam hati kita, yang sering disebut inner child. Ia adalah dirimu di usia 0 hingga 7 tahun, yang masih menyimpan kenangan, luka, dan ketakutan dari masa kecil. Anak kecil ini takut disakiti lagi, takut dikhianati, takut ditinggalkan. Dan pikiran kita, sebagai penjaga setia, berusaha melindunginya dengan segala cara. Coba bayangkan anak kecil itu sekarang. Bagaimana raut wajahnya? Apakah ia sedang menangis, merasa kesepian, atau hanya ingin dipeluk? Ia ingin dilihat, ingin disayang, ingin didengar. Tapi seringkali kita justru mengabaikannya, menutupinya dengan topeng kekuatan, sikap tegar, atau kesibukan sehari-hari. Kita bilang pada diri sendiri, aku baik-baik saja, padahal di dalam ada luka yang belum sembuh. Hari itu, aku memutuskan untuk berhenti berlari dari diriku sendiri. Aku duduk, menarik napas dalam-dalam, dan membiarkan diriku rileks. Aku meletakkan tangan di dada, merasakan detak jantungku, dan mulai bertanya pada hati, mengapa aku sedih? Mengapa aku merasa marah? Mengapa aku selalu menunda? Aku tak buru-buru mencari jawaban. Aku hanya diam, mendengarkan. Dan di sana, di keheningan itu, aku mulai melihatnya bayangan kecil dari diriku yang dulu, yang takut, yang kesepian, yang hanya ingin merasa aman. Mungkin kamu juga pernah merasakan ini. Momen ketika emosi tiba-tiba membuncah, ketika air mata mengalir,
tanpa tahu kenapa. Itu bukan kelemahan, itu adalah hati yang berbicara, memberitahu bahwa ada sesuatu yang perlu kamu dengar. Aku ingin kamu tahu, tidak apa-apa untuk menangis, tidak apa-apa untuk merasa rapuh, karena disitulah keberanian sejati dimulai. Ketika kamu berani melihat ke dalam, berani menyentuh luka itu, dan berkata pada anak kecil di dalam dirimu, kamu aman sekarang, aku di sini untukmu. Saat aku mulai mengenal inner childku, aku merasa lega, seperti beban yang selama ini kupikul akhirnya sedikit terangkat. Aku menuliskan apa yang kurasakan, apa yang kulihat dalam hati, karena aku tak ingin melupakannya, dan aku ingin mengajakmu melakukan hal yang sama. Ambil kertas dan pulpen, atau cukup pejamkan mata sejenak, tarik napas perlahan, rasakan udara masuk dan keluar. Tanyakan pada hatimu, apa yang membuatku takut, apa yang selama ini ku cari. Dengarkan jawabannya, meski hanya berupa perasaan samar, karena di sana, di lubuk hatimu, ada kebenaran yang menanti untuk kamu temukan. Perjalanan ini tidak mudah, tapi percayalah, ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Kita semua punya luka, punya ketakutan, punya inner child yang menunggu untuk dipeluk. Dan ketika kita berani mendengarkan, berani hadir untuk diri kita sendiri, kita mulai membuka pintu menuju perubahan sejati. Jadi, apakah kamu siap? Siap untuk mengenal dirimu yang sebenarnya, untuk menyapa anak kecil di dalam hatimu, dan memulai perjalanan ini bersama? Aku percaya, kamu hebat, kamu sudah sampai di sini, dan itu sudah cukup untuk membuatku yakin bahwa kamu bisa melangkah lebih jauh. Bayangkan aku sedang duduk di depanmu, di bawah pohon rindang, sambil berbagi cerita yang mengalir dari hati. Aku ingin bercerita tentang sesuatu yang begitu dekat, tapi sering kita lupakan tentang anak kecil di dalam diri kita. Ya, anak kecil itu yang pernah berlari bebas, tertawa lepas, tapi juga mungkin pernah menyimpan luka yang tak terucap. Hari ini, aku ingin mengajakmu menoleh ke dalam, ke tempat di mana cerita hidupmu sebenarnya bermula. Aku pernah belajar sesuatu yang mengubah cara pandangku untuk mengenal diri sendiri. Kita harus berani bertemu dengan anak kecil itu. Dia adalah cerminan hati kita, pusat dari segala rasa yang kita tarik ke dalam hidup. Bayangkan, kalau anak kecil itu merasa tak pantas dicintai, hidup kita seperti magnet yang menarik hal-hal yang memperkuat perasaan itu. Sebaliknya, kalau dia merasa layak untuk dicinta, dunia seolah membuka pintu untuk kebaikan yang selaras dengan kelembutan hatinya. Bukankah itu ajaib, bahwa segala sesuatu yang kita alami, entah itu sukacita atau luka, berakar dari apa yang anak kecil itu percaya tentang dirinya sendiri. Dulu, saat kita masih kecil, mungkin ada saat-saat ketika dunia di sekitar kita tak tahu cara memeluk kita dengan benar. Mungkin ada kata-kata yang menyakitkan, atau momen di mana kita merasa tak cukup. Akar-akar trauma itu tertanam, membentuk kita yang sekarang. Tapi, tahukah kamu, kita yang dewasa ini punya kekuatan untuk menjadi orang tua bagi anak kecil itu. Kita bisa kembali memeluknya dan berbisik, kamu cukup, kamu pantas dicintai. Ini bukan soal menyalahkan masa lalu, tapi soal berdamai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Aku sering merenung, kenapa kita begitu keras pada diri sendiri? Kita mengejar manifestasi, menulis afirmasi, berdoa setiap hari, tapi terkadang tetap merasa hampa. Aku belajar bahwa jika anak kecil di dalam kita belum berdamai, semua usaha itu seperti membangun istana di atas pasir. Kita akan terus jatuh, kembali ke pola lama, merasa gagal lagi dan lagi. Bukan karena manifestasi tak berhasil, tapi karena kita menarik apa yang kita rasakan di dalam. Jika di dalam hati kita ada keyakinan bahwa kita tak pantas, dunia akan mencerminkan itu kembali. Tapi jika kita bisa mengubah keyakinan itu, mengajak anak kecil itu percaya bahwa dia berharga, frekuensi hidup kita pun ikut berubah. Koba Paikerken, pernahkah kamu merasa tersentuh oleh kata-kata seseorang? Mungkin seseorang berkomentar tentang tubuhmu, usiamu, atau pencapaianmu, dan tiba-tiba ada emosi yang muncul, marah, sedih, atau tak nyaman. Itu bukan kebetulan. It's just dunia di sekitarmu, orang-orang, kata-kata mereka adalah cermin dari apa yang ada di dalam dirimu. Ketika kamu tersentuh emosi, itu seperti tubuhmu berbisik, lihat, ada sesuatu di sini yang perlu kamu peluk. Aku pernah merasa begitu, dan aku belajar untuk bertanya pada diri sendiri,
kenapa aku merasa seperti ini? Apa yang anak kecil di dalamku? Coba katakan. Proses ini sederhana, tapi dalam. Aku mulai memperhatikan tubuhku, reaksinya, tindakanku. Aku melihat lingkungan sekitarku, orang-orang, situasi, dan bagaimana mereka membuatku merasa. Dari sana, aku menelusuri ke dalam, kepikiran bawah sadarku, ke anak kecil yang mungkin pernah merasa tak cukup. Aku belajar untuk mendidiknya ulang. Seperti seorang ibu yang penuh kasih, aku bilang padanya, kamu pantas dicintai, kamu berharga. Apa adanya. Aku ulang-ulang kata-kata itu, seperti menanam kebiasaan baru, sampai dia mulai mempercayainya. Dan perlahan, dunia di sekitarku mulai berubah. Aku menarik hal-hal yang selaras dengan perasaan baruku, perasaan bahwa aku cukup. Kadang kita terjebak dalam pikiran bahwa kita harus mencapai sesuatu untuk pantas bahagia. Kita bilang pada diri sendiri, kalau aku sukses, kaya, atau punya ini itu, baru aku layak. Tapi itu jebakan. Aku ingin kamu tahu, kamu tak perlu menunggu pencapaian untuk merasa berharga. Kamu tak perlu menjadi sempurna di usia 25, 30, atau kapanpun untuk pantas dicintai. Kamu cukup apa adanya, dan anak kecil di dalam dirimu perlu mendengar itu setiap hari sampai dia benar-benar percaya. Sekarang, coba bayangkan kamu duduk bersama anak kecil itu. Apa yang ingin kamu katakan padanya? Mungkin kamu boleh gagal, tapi kamu tetap berharga. Atau kamu tak perlu berlari lebih cepat dari orang lain. Kamu sudah berada di tempat yang tepat. Bisikan kata-kata itu ulang-ulang sampai hatimu terasa ringan. Karena saat anak kecil itu merasa aman dan dicintai, hidupmu akan mulai mencerminkan keajaiban yang sama. Hari ini, aku ingin mengajakmu memulai perjalanan ini. Perjalanan untuk berdamai dengan dirimu sendiri, untuk memeluk anak kecil di dalam hatimu. Ini bukan akhir cerita, tapi langkah pertama. Aku akan berbagi lebih banyak tentang cara mendidik ulang anak kecil itu. Tapi untuk sekarang, coba rasakan kelembutan dalam dirimu. Bisikan pada hatimu bahwa kamu cukup. Dan jika cerita ini menyentuhmu, bagikan pada mereka yang juga perlu mendengarnya. Karena kita semua di dalam hati punya anak kecil yang menunggu untuk dipeluk. Kita sering pikir, untuk bahagia, kita harus sukses dulu, punya ini itu dulu. Tapi, coba balik cara pandangmu. Kamu gak perlu sempurna untuk pantas bahagia. Dunia ini cermin. Kalau kamu merasa gak cukup di dalam hati, dunia akan mencerminkan itu. Tapi, kalau kamu peluk inner childmu, bilang padanya, kamu berharga. Tiba-tiba hidupmu akan menarik keajaiban yang selaras dengan perasaan itu. Aku pernah coba ini sendiri. Dulu, aku selalu merasa harus menyenangkan orang lain. Tapi, saat aku mulai bilang pada diri sendiri, aku cukup, hidupku berubah. Aku mulai menarik orang-orang yang menghargai aku apa adanya. Itu bukan sulap, itu hukum alam semesta. Sahabat, coba renungkan. Apa mimpi yang selama ini kamu tunda? Apa pola yang terus berulang dalam hidupmu? Mungkin itu suara inner childmu yang sedang minta didengar. Hari ini, aku ingin kamu berhenti sejenak. Ambil napas dalam-dalam, letakkan tangan di dadamu, dan tanyakan, apa yang aku takutkan? Apa yang aku butuhkan untuk merasa cukup? Kalau anak kecil di dalam dirimu bisa bicara sekarang, apa yang ingin dia katakan padamu? Dan apakah kamu berani mendengarkannya? Perjalanan ini gak mudah, tapi setiap langkah kecil menuju penyembuhan adalah kemenangan. Kamu gak sendiri, sahabat. Kita sedang berjalan bersama menuju hakikat jiwa yang lebih damai. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, tulis di kolom komentar apa pola atau luka kecil yang kamu sadari hari ini. Bagikan video ini ke temanmu yang mungkin juga perlu mendengar ini. Karena seperti kata Rumi, luka adalah tempat di mana cahaya masuk ke dalam dirimu. Yuk, jadi cahaya buat orang lain. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kita bisa lanjutkan perjalanan ini bersama.